Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Ayo dipimpin doa. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong bangkunya diluruskan ya. Jika di bawah ada sampah, tolong dibersihkan. Baik. Nah, baik. Kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, masuknya Islam ke Nusantara ini melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang muslim dari Arab, Persia, India datang ke Indonesia dan ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Nah, pada pedagang muslim yang berdatangan ke Indonesia ini makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang dinamakan dengan pekojan. Nah, dari pekojan inilah mereka berinteraksi sembari menyebarkan agama Islam. Yang kemudian yaitu perkawinan. Nah, saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Nah, sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Kemudian melalui proses interaksi seperti inilah, penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran agama Islam. Yang kemudian yaitu Muslim inilah yang kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Nah, pendidikan. Nah, penyebaran agama Islam di Nusantara melalui pendidikan. Nah, penyebaran ajaran Islam ini melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Nah, pendidikan ini diselenggarakan oleh guru, kiai, dan para ulama. Nah, mereka memberikan pendidikan yang awal mulanya yaitu di rumah, yang terus kemudian di musola, dan kemudian mereka mendirikan pondok pesantren. Nah, pesantren ini terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi santri. Nah, pesantren ini semakin hari semakin besar, dan disitulah kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu ikut andil dalam menyebarkan agama Islam. Nah, setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, ada dari sebagian dari santri ada yang tidak pulang, melainkan mereka pergi ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan agama Islam, yaitu dengan cara berdakwah di sekitar tempat-tempat tersebut. Kemudian penyebaran agama Islam dengan cara tasawuf. Nah, cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Nah, tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Nah, ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita, babat, dan hikayat masyarakat setempat. Nah, beberapa tokoh penyebar agama Islam yang terkenal yaitu adalah Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Samsudin, Syekh Abdul Somad, dan yang terakhir yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, penyebaran agama Islam di Nusantara melalui kesenian. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia ini terlihat pula dalam kesenian, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Nah, hasil-hasil ini dapat dilihat pada bangunan masjid kuno, yaitu di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga mengambil peran penting dalam titik penyebaran agama Islam. Yang kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah. Nah,
masuknya Islam ke Indonesia dari Indonesia ke Arab melalui dua jalur, yaitu jalur utara. Nah, dengan rute yaitu Arab, Mekah, dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang kemudian yaitu dari jalur selatan. Nah, dengan rute Arab, Mekah, Madinah, Yaman, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, dan Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peran para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab. Nah, Persia, Gujarat, India. Nah, mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada saat itu Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari berbagai negara. Nah, termasuk pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Demikian pula para pedagang ini dari berbagai daerah di Indonesia seperti pedagang Jawa. Dari interaksi para pedagang Islam orang Jawa, selain Islam juga berkembang di Pulau Jawa. Nah, kemudian perkembangan Islam di Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Nah, disinilah kesempatan bagi para komunitas Muslim di Jawa mendirikan kerajaan, yaitu yang bernama Kerajaan Demak. Nah, dalam perkembangannya Kerajaan Demak ini tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian yaitu faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan berkembang dengan cepat. Yang pertama yaitu syaratnya mudah dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Yang kemudian ajaran Islam ini tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seseorang ini tidak dilihat dari kedudukannya, jabatannya, kaya atau miskinnya seseorang. Nah, tapi dilihat bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, upacara-upacara keagamaan dalam agama Islam ini sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Kemudian, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Kemudian, ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama yakni teori Gujarat. Nah, India, teori Persia, dan Mekah. Nah, menurut teori pertama Gujarat ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori yang kedua yaitu berkeyakinan masuknya Islam ke Indonesia melalui peran perdagangan asal Persia yang dalam perjalanannya hingga di Gujarat, sebelumnya ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Mekah, menyebutkan Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Jawa Timur, berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, perkembangan beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16 adalah sebagai berikut. Nah, perkembangan di beberapa pulau, yaitu ada 3 pulau di sini. Yang pertama Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Arab banyak berlabuh di daerah tersebut. Letak pelabuhan yang berada di ujung Pulau Sumatera. Letak pelabuhan yang berada di ujung Pulau Sumatera. Kemudian Pulau Jawa. Nah, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Nah, namun kapan tepatnya tidak ketahui dengan pasti. Nah, bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Lerang Gresik. Nah, yang berangka tahun 1082 Masehi. Namun hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk ke daerah Jawa. Nah, setelah akhir abad ke-13, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan bercorak Islam bercorak Islam Troloyo, Trowulan, dan Gresik.
Nah, kemudian penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi. Nah, terutama bagian selatan. Nah, diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Nah, di daerah ini proses islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan, istana, keraton. Nah, konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Nah, bagaimana dengan dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa dari kalian ada yang belum paham? Paham. Nah, baik. Ibu kira cukup untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah secara garis besar Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Yang kedua yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu rute utara dan rute selatan. Yang ketiga yaitu ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, Persia, dan Makkah. Yang keempat yaitu bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Nah, yang kemudian ada beberapa faktor penyebab agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia, di Nusantara. Antara lain yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Yang kemudian upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu dalam penyebaran dilakukan dengan jalan damai. Yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, Ibu kira cukup untuk materi hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Tolong ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.